Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi kali ini terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas 6. Baik Ibu, kita kali ini berada dalam kegiatan pra-observasi. Jadi nanti akan kita diskusi beberapa hal. Nanti saya akan memberikan beberapa kali Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran nanti pada saat observasi. Nah Bu, dari rencana yang sudah Ibu susun dalam kegiatan tersebut, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bersama nanti? Baiklah, jadi di sini yang saya katakan, rencananya saya akan membawa materi ASEAN. Nah, jadi dari materi itu, di pembelajaran itu, tujuan pembelajarannya akan saya capai itu yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Ya, kata-kata berdirinya ASEAN. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Oke, berarti ada tujuan pembelajaran yang Ibu capai untuk materi ASEAN. Baik, nah selanjutnya Bu, dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu capai? Jadi untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu meliputi area kognitif, motor, kemudian area Oke, luar biasa. Nah, terkait strategi pembelajaran itu, kira-kira apa yang sudah dirancang? Ya, saya sudah merancang strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Strategi berdiferensiasi proses dan lain-lain. Kemudian juga kalau pembelajarannya itu saya rencanakan menggunakan kooperatif learning. Jadi anak-anak berdiskusi, bekerja kelompok, bersama-sama memecahkan masalah yang baru dan presentasikan yang tepat. Metodenya itu saya menggunakan metode diskusi, kelompok, kemudian ada metode terapi. Ya, baik. Boleh ceritakan sedikit tentang games? Jadi gamesnya itu nanti ada dua part. Yang pertama itu games menggunakan media kartu. Ya, Menggunakan media kartu kata itu nanti kemudian untuk games interaktif itu saya menggunakan aplikasi ya Pak. Jadi dia ada aplikasi Word. Ya, nanti akan ditampilkan di depan, kemudian anak-anak menjawab tulisnya. oke, tentunya sangat menarik ini. Ya, baik. Medianya apa kira-kira yang sudah direncanakan? Kalau medianya itu tadi Pak ada dia audiovisual. Audiovisual itu menggunakan tentunya fokus Pak. Kemudian kasih subtitle juga kan Pak. Jadi pakai fokus, kemudian ada kata-kata, kemudian ya mungkin itu aja. Oke, baik Bu, sangat luar biasa perencanaan yang Ibu sampaikan. Saya yakin Ibu pasti bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Bu, selamat melaksanakan nantinya di dalam Terima kasih. Oke. Baik ya, selamat pagi semuanya. Selamat semangat pagi. Tepuk semangat dulu semuanya, ayo tepuk semangat. Oke ya, baik ya. Udah sarapan semua kan? Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai negara-negara ASEAN kan? Coba siapa yang pernah nonton Upin Ipin? Aku. Udah pernah semua? Upin Ipin itu dari negara apa? Malaysia. Dari negara Malaysia. Ibu kotanya? Kuala Lumpur. Malaysia termasuk negara ASEAN atau tidak? Termasuk. Berarti masih ingat ya ada berapa negara ASEAN? 11. Nah, yang terakhir masuk kemarin tahun 2022 negara Timor Leste. Masih ingat semua? Ayo, karena masih ingat Ibu mau nge-review kembali tentang negara anggota ASEAN. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ASEAN lebih dalam. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Kemudian
Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa, kalian ya siswa mampu memahami karakteristik geografis negara-negara ASEAN, dan kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu memahami atau mampu mengenal negara-negara anggota ASEAN. Baik ya, jadi Ibu mau mereview kembali ingatan kalian mengenai negara ASEAN dan ibu kotanya melalui games ya. Ini udah ada 2 kelompok. Coba Ibu minta kelompok 1 sini dulu. Garis 5, kelompok 2 garis 5. Ayo. Ayo, pas. Di sini di kertas sudah Ibu tuliskan nama negara dan juga ibu kotanya. Tugas kalian dari yang pertama dulu, ambil 1 kertas atasnya. Di sini sudah disediakan selotip. Kalian lem selotipnya, kemudian dekatkan ke sini. Ya, ini yang kalian ambil termasuk negara atau ibu kota. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat di Malaysia, berarti itu negara atau ibu kota? Negara. Kemudian ada 1 lagi, dapatnya Kuala Lumpur. Nah, kalau di sini sudah ada Malaysia, berarti letaknya di sebelah Malaysia. Bisa? Bisa. Siap? Kita lihat kelompok siapa yang banyak benar ya. Yang mana? Satu tidak? Benar.
Timor Leste diri. Malaysia Kuala Lumpur. Singapura Bandar Seri Begawan. Myanmar Naypyidaw. Indonesia Jakarta. Ini yang mana ini? Laos yang mana pasangannya ini? Vientiane. Benar? Singapura, ibu minta perhatikan layar di depan. Perhatikan ya, karena nanti ibu akan ngasih tugas berkelompok. ASEAN. Anak-anak sudah pernah dengar apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga sebagai Pergara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini merupakan perhimpunan dari beberapa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang berada pada perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu antara lain ada Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Janet Holman berasal dari Thailand, S. Raja Ratman berasal dari Singapura, dan Narciso Ramos berasal dari negara Filipina. Nah, utusan dari kelima negara inilah yang kemudian menjadi tokoh pendiri ASEAN. Letak geografis dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, ada juga negara dari 10 negara ASEAN. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ini adalah Indonesia. Selanjutnya ini adalah Singapura. Kemudian ini Malaysia. Baik ya, nanti ini rekamannya ibu kirim untuk kalian ya. Nanti kalian baca, kemudian ini nanti bisa untuk tugasnya itu ya, diskusikan budaya dan kehidupan sosial di negara Indonesia. Baik, nah lanjut ya. Nah, ini kelompok bernyanyi kan? Ini kelompok bernyanyi dan ini kelompok apa? Penggambar. Jadi ibu mau minta kalian buat kesimpulan kalian
Bangkok adalah ibu kota Filipina. Ya, kalau sudah nanti akan muncul jawabannya benar atau salah. Lalu lanjut. Selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi ke sini ada 15 soal ya. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, paham ya? Ayo, baik mulai dari Joshua. Boleh maju ke depan aku? Ya, tunggu. Oke. Menu Indonesia yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah Yang mana? Bentar, yang mana? Salah ya, jawabannya apa? Iya, lanjut. di mana ASEAN pertama kali didirikan. Gimana? Tekan botol. Oke, benar ya. Lanjut. Ibu kota negara Kamboja adalah Oke, benar ya. Lanjut, ayo. 5 negara pendiri ASEAN adalah Jawabannya benar apa? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. ibu kota Malaysia adalah Cepat. Ya, lanjut. Baby. organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dinamakan apa? Nah, lanjut. Siap. Negara berikut yang bukan pemakarsa dibentuknya ASEAN adalah Lanjut. Prema, ayo, cepat. gambar tersebut adalah bendera negara apa? ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal berapa? Ayo cepatnya. Berdirinya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok ya, tadi baru kita bahas. Lanjut. negara yang baru bergabung dengan ASEAN pada tahun 2022 adalah Lanjut. Amin. apa kepanjangan ASEAN? Ayo, waktunya udah habis. Lanjut. Yang menjadi latar belakang berdirinya ASEAN adalah Iya. S. Rajaratnam merupakan salah satu pendiri ASEAN perwakilan dari negara. Apa dari mana? Iya. Ayo, dia. Letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu Masih sampai tadi dari bahas di video ya, Samudra Hindia, Laut Cina Selatan. Oke. Sudah ya. Untuk hari ini itu saja pembahasan kita. Nanti tugasnya yang tadi Ibu bilang apa tadi? Budaya negara Indonesia. Nanti Ibu kirim filenya ke grup WA kita ya. Ke grup WA kita Ibu kirim file materi yang tadi, yang video pembelajaran tadi. Juga di situ sudah dicantumkan tugasnya apa. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, jadi Ibu tanya sekali lagi. Kalau kalian tak mau nanya, Ibu yang nanya. Tadi negara ASEAN ada berapa semuanya? 11. Yang baru bergabung negara? Indonesia. Kemudian pendiri ASEAN ada berapa negara? 5. Ada Mali merupakan perwakilan dari negara?
dari Menteri Luar Negeri 5 negara. Kemudian berdirinya ASEAN juga berlatar belakangi salah satunya adalah karena persamaan geografis dan sosial budaya. Baik, untuk hari ini itu saja pelajaran kita. Jangan lupa tugasnya nanti kirim ke WA nanti besok subuh ya. Udah ya, ada lagi mau bertanya? Oke, baik, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Ya, Jojo betul. Jojo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak, sehat Pak. Sehat. Baik. Apa yang mau kita bicarakan pada hari ini? Nah, jadi beberapa hari yang lalu kan Bapak sudah memvaksinasi saya, tapi hari ini saya Bapak Ya, oke, Ibu. Baik, saya juga berterima kasih buat waktu yang sudah Ibu luangkan pada kegiatan kita hari ini sehingga kita bisa melaksanakan coaching untuk kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan. Baik, Ibu. Nanti di sini akan saya juga beberapa pertanyaan. Baik. Terkait pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan. Bagaimana sih perasaan Ibu terkait pelaksanaan observasi? Baik Pak, jadi perasaan saya ketika diobservasi oleh Bapak pasti senang ya Pak, karena Bapak mempercayakan saya untuk diobservasi. Namun ini pertama kalinya saya diobservasi oleh Universitas Jawa, jadi ada juga perasaan dulu. Tapi ya intinya saya senang sekali observasi. Baik. Bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan apa saja yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Baik, selama kegiatan pembelajaran area pengembangan itu yang pertama ada di area kognitif ya Pak. Jadi untuk area kognitif itu saya melakukan ini Pak, mengajak siswa untuk mengidentifikasikan prinsip geografis negara-negara ASEAN. Kemudian ada juga di area psikomotorik. Nah, untuk di area psikomotorik itu saya membuat games. Jadi siswa saya ajak aktif untuk bermain games. Kemudian selama kegiatan pembelajaran saya juga mengajak murid untuk mengedukasi mandiri dan kolaborasi. Karena saya juga melakukan kegiatan diskusi kelompok. Baik, dari yang Ibu sampaikan. Apa sih yang menjadi tantangan menurut Ibu selama pembelajaran coaching? Untuk tantangannya itu saya ada melihat siswa yang masih belum aktif. Mereka hanya temannya saja. Jadi kalau dalam kelompok itu dia cuma nunggu teman yang lain siap, sehingga kelompoknya lambat seperti itu. Baik. Dari kegiatan yang ditunjukkan siswa, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan terjadi demikian? Kalau menurut pendapat saya Pak, itu mungkin karena si anak kurang persiapan dari rumah. Karena sebelumnya itu ASEAN itu sudah mengganti pelajaran sebelumnya Pak. Pelajarannya karena belum sama sih lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Jadi ketika saya tanya, dia mengatakan bahwa teksnya kurang dipahami oleh dia sendiri Pak. Ya, sehingga dia tidak mengerti, tidak paham mengenai pembelajaran pada saat itu. Menurut itulah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi ketika saya bertanya, dia bilang kurang memahami teks. Jadi saya ada inisiatif untuk membuat teks bacaan yang lebih menarik dari pahami dan persiapan pembacaan. Iya, sesuai dari persiapan pembacaan siswa. Boleh sedikit cerita tentang teks itu? Jadi kan siswa ini berbeda-beda mungkin ya Pak, ada yang suka banyak gambar, ada yang suka berwarna. Jadi saya mau mengidentifikasi dulu kesiapan membaca siswanya seperti apa, apakah dia suka yang teksnya sederhana saja. Oke, dari yang Ibu sampaikan ini saya yakin Ibu pasti bisa, karena dari yang Ibu sampaikan terlihat bahwa Ibu sudah mulai
komunikasi terkait kesiapan pendidikan yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira Bu, kapan bisa Ibu laksanakan rencana ini Bu? Ini sudah saya rencanakan untuk dilaksanakan minggu depan Pak. Ya. Ada edukasi datang berubah. Disitulah nanti saya akan mulai melaksanakan. Baik, menurut Ibu, adakah orang atau rekan guru yang bisa nanti mengingatkan itu terkait rencana ini? Ya, saya sudah berdiskusi dengan ibu kelas 1 Pak. Jadi ibu Oh iya, dengan ibu kelas 1. Dengan ibu itulah nanti saya akan berkomunikasi mengenai teks bacaan ini. Saya juga ini akan berkomunikasi dengan Bapak juga untuk menyiapkan teks bacaan. Oke, baik. Nah, luar biasa ya penyampaian dari Ibu. Saya yakin Ibu pasti bisa nih untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, dari proses pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Jadi yang bisa saya simpulkan sih Pak, anak-anak itu berbeda-beda. Jadi tidak semua bisa mengerti dengan satu istilahnya kayak teks. Tidak semua yang paham satu teks itu seperti itu Pak. Jadi ada yang siswanya mungkin dia sukanya kalau misalnya teksnya lebih diselingi dengan gambar. Jadi kalau ASEAN itu kan bisa saya buat misalnya gambar-gambar bendera ASEAN. Nah, nanti baru di bawahnya ada sedikit teks. Jadi seperti itu anak-anak bisa lebih paham. Jadi kesimpulannya ya, saya harus mengidentifikasi dulu Pak, bagaimana karakteristik si anak, bagaimana kemauannya dia maunya seperti apa gitu. Jadi saya harus mengikuti kemauan si anak itu Pak, dia seperti apa maunya sehingga dia mau belajar dan lebih paham lagi dengan pendidikan. Baik, luar biasa ya kesimpulan kegiatan pembelajaran kegiatan coaching kita pada hari ini ya. Baik, tetap semangat Ibu, tetap tularkan semangat positif buat anak-anak kita di kelas agar pembelajaran bersama kita menjadi lebih baik. Baik, terima kasih banyak ya Bu.